أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه وسلم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. اللهم اسلك بنا هدي نبيك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم waj'alna hudatan muhtadin wa la taj'alna dhallina mudhillin wa adkhilna birahmatika fi rahmatika ma ibadika salihin. Amma ba'du. Para jamaah hadirin hadirat, para pencinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitu pula secara khusus kepada Al-Ustadz Abu Ali bersama seluruh jajaran pengurus Ma'had Rahmatan lil Alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan ma'had ini dimulai dari kecil dengan rahmat keberkahan Allah kembangkan. Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmat berkah dan dukungannya, apalagi dengan nama Rahmatan lil Alamin yang melanjutkan misi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada segenap jamaah bapak-bapak ibu-ibu sekalian, saya ucapkan salamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Para jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala bukan hanya mengutus Rasulnya sebagai rahmatan lil alamin, bukan hanya mengutus beliau untuk menyempurnakan akhlak umatnya, tapi Allah turunkan kepada beliau sebuah kitab yang menjadi pedoman bagi beliau dalam membimbing, dalam mendidik dan mengangkat martabat umatnya. Kalau kita kembali ke belakang, kita bandingkan bapak-bapak ibu-ibu sekalian, antara manusia-manusia yang dihadapi Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu masyarakat jahiliyah yang tidak berpendidikan, yang hidup benar-benar dengan tatanan jahiliyah yang menghalalkan pertumpahan darah tanpa sebab yang masuk di akal, berperang, bermusuh-musuhan, mengambil hak manusia dengan cara yang batil, melakukan perbuatan-perbuatan yang hina, dan yang paling hina yang mereka lakukan adalah penyembahan terhadap berhala dengan meninggalkan Tuhan mereka yang menciptakan mereka. Kalau kita bandingkan antara mereka yang dihadapi Rasul dengan bapak-bapak ibu-ibu sekalian, kira-kira mana yang lebih baik? Jelas jawabannya semua tahu bahwa kondisi bapak-bapak ibu-ibu sekalian jauh lebih baik dibandingkan dengan kaum musyrikin yang dikenal dengan masyarakat jahiliyah. Lalu kalau kita perhatikan berapa lama Nabi berdakwah di tengah mereka? Hanya dalam waktu 23 tahun. Apa yang terjadi dari perubahan di tengah-tengah masyarakat jahiliyah? Dari masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang beradab, masyarakat yang tadinya terpecah belah bercerai-berai menjadi satu umat
Kemudian mereka berhasil mendirikan negara dan pemerintahan yang benar-benar penuh dengan keadilan, dan di sana Allah telah membuktikan bahwa nabinya benar-benar sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alamin. Lalu kalau kita bandingkan saat ini umat Islam, bangsa Indonesia telah lama menjadi umat Islam turun menurun. Tapi kenapa kondisi keadaannya, perubahan yang kita alami tidak seperti yang dialami oleh masyarakat yang dihadapi oleh Nabi kita, walaupun keadaan mereka lebih buruk dibandingkan dengan kita? Apa sebabnya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian? Sebabnya dapat disimpulkan secara sederhana. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bimbingan Allah, dengan petunjuk Allah, membacakan ayat-ayat Alkitab. Sahabatnya mendengarkan, merenungkan, dan mengikuti bimbingan petunjuk Alkitab sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada mereka. Tidak ada pedoman yang lain selain dari Al-Quran. Sedangkan Nabi dengan kehidupannya benar-benar mengaplikasikan, melaksanakan tuntunan Al-Quran. Jadi Nabi tidak pernah berbeda, bertentangan dengan Al-Quran, dan Nabi selalu menyampaikan pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana adanya tanpa menambahkan dan mengurangi. Baik pada saat beliau membacakan Al-Quran ataupun pada saat beliau memberikan contoh di tengah-tengah umat dengan perilakunya, semua dipetik dari Al-Quran. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia tidak berbicara atas dorongan hawa nafsu, tapi semua yang beliau ucapkan, yang beliau lakukan merupakan apa? Merupakan pengamalan dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan dalam Al-Quran. Oleh karena itu, Rasul tidak perlu mempersiapkan konsep, tidak perlu mempersiapkan pedoman, karena Allah telah menyediakan baginya pedoman hidup dan konsep, baik dalam mengajak manusia, dalam metode berdakwah terdapat dalam Al-Quran, maupun konten isi dari dakwah semua terdapat dalam Al-Quran. Ternyata begitu Rasul menyampaikan dengan tulus, dengan penuh kesabaran dan hikmah, sahabat mengikuti apa yang dibacakan oleh Rasulnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala, perubahan terjadi benar-benar dalam waktu singkat, melahirkan umat yang betul-betul berbeda dengan kondisi dan keadaan sebelumnya. Oleh karena itu Allah ingatkan kepada umat Nabi yang hidup bersama Nabi, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuallimuhumul kitab wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dialah yang telah mengutus Rasulnya di tengah masyarakat ummiyin yang tidak mengenal baca dan tulis, bahkan tidak mengenal peradaban. Apa yang Rasulullah lakukan di tengah mereka? Yang Rasulullah lakukan sebagaimana yang Allah perintahkan kepadanya, yatlu alaihim ayatihi. Rasul membacakan di tengah-tengah mereka ayat-ayat Allah yang mencerdaskan, yang mencerahkan wawasan mereka, yang memperbaiki paradigma dan pandangan hidup mereka. Kemudian wa yuzakkihim, dari perbaikan wawasan dan pemahaman mereka, Allah sucikan, bersihkan jiwa mereka, dan Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan nilai-nilai yang amat indah mulia dalam jiwa mereka, yang melahirkan akhlak pekerti yang luhur sebagaimana yang menjadi tujuan misi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, agar ajaran ini tidak hilang, ajaran ini tidak lenyap, Allah ajarkan mereka Alkitab yang tetap menjadi pedoman hidup, bukan bagi umat
yang hidup pada masa Rasul semata, tapi bagi kita walaupun Rasul telah kembali ke sisi Allah, kitab Allah masih bersama kita, mengingatkan kita untuk betul-betul mengikuti bimbingan petunjuknya dan menjadikan kehidupan Rasul sebagai tauladan bagi kita semua. Dari Alkitab yang Allah ajarkan, dari perilaku Rasul, Allah Subhanahu wa ta'ala bimbing mereka menuju kehidupan yang penuh dengan kearifan dan kebijaksanaan. Lalu Allah mengajak kita untuk menoleh ke belakang, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, walaupun pada masa sebelumnya, sebelum Al-Quran diturunkan, sebelum Nabi diutus, benar-benar masa yang suram, yang gelap, mereka berada pada masa-masa kesesatan yang amat nyata. Quran yang melakukan perubahan di tengah mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dalam surat Ibrahim kalau kita membaca awal surah, kitabun anzalnahu ilaika, ini sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur, agar kalian mengeluarkan umat manusia dari dalam kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang. Yang tadinya gelap gulita, pandangan hidup mereka, jiwa mereka maupun perilaku mereka, tahu jiwa mereka diterangi oleh cahaya Allah yang membuat pandangan mereka, pendengaran mereka, sikap mereka, perilaku mereka berbeda dengan keadaan sebelum yang gelap gulita. Kalau ibu berada di tengah-tengah kegelapan, ditambah lagi buta matanya, kira-kira apa yang dapat ibu saksikan? Tapi dengan penerangan cahaya Allah yang masuk ke dalam jiwa, Allah terangi kehidupan mereka, Allah perbaiki akhlak mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan mereka sistem nilai yang menjadi rujukan dan pegangan, yaitu Al-Quran dan kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi terapan bagi Al-Quran. Oleh karena itu tidak mungkin antara Rasul dan Al-Quran bertentangan. Oleh karena itu kalau ada riwayat dari Rasul yang bertentangan dengan Quran, kita pastikan itu kebohongan dan kepalsuan mengatasnamakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, untuk memperjelas hal ini, saya berikan beberapa contoh. Ada seorang wanita yang kebetulan sering mondar-mandir ke Amerika, ke Eropa, hingga dia menyaksikan perbedaan antara kehidupan masyarakat di Barat, di Amerika, di Eropa, dengan kehidupan umat Islam, baik di tanah air maupun di negara Arab seperti Saudi Arabia, di mana terdapat dua kota suci Mekah dan Madinah. Kebetulan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, orang-orang di Barat ini pandai dalam mempropagandakan dakwah mereka. Mereka tahu bahwasannya agama mereka sebenarnya tidak layak untuk diterima dengan akal. Begitu orang membaca kitab-kitab yang ada pada mereka, mereka menemukan pertentangan antara apa yang terdapat dalam Alkitab dengan akal, dengan fakta dan ilmu pengetahuan. Sebaliknya Al-Quran mengajak orang berfikir, merenung untuk membuktikan kebenaran yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan. Nah wanita ini melihat Barat, melihat Amerika, melihat pemeluk agama yang lain bukan melalui kitab suci mereka. Karena kalau kitab suci mereka dibacakan di muka umum, orang tidak akan dapat menerima apa-apa yang mereka sampaikan. Tapi melalui cara yang spesial, ibu-ibu sekalian, mereka masuk. Ada tayangan televisi dengan judul apa? Tuhan di Amerika dan di Barat. Tuhan di Amerika dan di Barat. Kemudian dibandingkan dengan Tuhan di tengah-tengah umat Islam, di tengah-tengah bangsa Arabnya. Mereka ingin mengadakan perbandingan dan menunjukkan di hadapan kita kehidupan Barat yang bukan Islam jauh lebih baik, lebih mulia. Tuhan yang mereka sembah, Tuhan yang penuh kasih sayang.
Tuhan yang membela hak asasi manusia. Tuhan yang mengajak mereka untuk maju, berilmu, berfikir, berakal, berpendidikan. Tuhan yang berjuang untuk menegakkan keadilan. Sedangkan Tuhan di tengah-tengah umat Islam, Tuhan yang haus darah. Tuhan yang gemar menyaksikan pemeluk agamanya berperang, bermusuh-musuhan di antara mereka. Bahkan memandang nyawa manusia lebih murah dari ayam. Mereka berikan contoh bagaimana peperangan yang berkecamuk di Suriah, yang berkecamuk di Irak, kemudian negara Arab yang menyerang Yaman, tetangga mereka, rumah-rumah yang hancur, orang-orang tua, anak-anak wanita yang tidak berdosa yang menjadi korban, infrastruktur, rumah sakit dan lain sebagainya yang mengalami keruntuhan, kelaparan yang merajalela. Sedangkan mereka menikmati semua itu, ya, mereka anggap ini merupakan sebuah kemenangan. Sedangkan yang mereka tayangkan di Barat dan di Amerika, bagaimana mereka datang dengan misi kemanusiaan, masuk ke negara-negara Afrika, memberikan pertolongan untuk mereka-mereka yang hidup dalam kesusahan. Bahkan mereka menggali-gali sumur yang dalam di tengah-tengah apa? Di tengah-tengah masyarakat Afrika yang hidup dalam kekeringan. Memerangi malaria, mendirikan sekolah, membangun rumah sakit, mengulurkan bantuan. Ini yang mereka tunjukkan. Begitu pula yang ditunjukkan oleh Ibu Teresia di India. Bagaimana dia mengulurkan tangannya membantu orang-orang yang susah, anak-anak, balita-balita yang menderita. Sedangkan yang mereka gambarkan dari dunia Islam, gambaran-gambaran yang menakutkan, yang mengerikan, pertentangan di antara umat Islam hanya gara-gara masalah yang kecil dan sepele. Alkisah ibu-ibu sekalian, terjadi keributan di Amerika berkaitan dengan sholat tarawih 23 atau 11. Akhirnya terjadi perkelahian dan keributan di masjid. Akhirnya polisi datang. Begitu polisi datang, bertanya, apa yang menyebabkan kalian ribut? Ternyata sebabnya yang satu mengatakan yang sunnah, yang 11, yang 23 bid'ah. Akhirnya diputuskan untuk menghindari pertengkaran, masjid ditutup setelah sholat wajib. Memalukan apa tidak? Kejadian yang lain, terjadi keributan di satu masjid, di lembaga dakwah, berkaitan dengan siapa yang paling berhak menjadi khalifah, Abu Bakar, Umar, Abu Bakar apa Ali. Ribut bertentangan di antara mereka, sampai akhirnya terjadi perkelahian. Akhirnya polisi datang, bertanya pada mereka apa sebab keributan. Mereka berusaha untuk menyelesaikan. Ternyata yang satu mengatakan, kami ribut bertengkar karena sebahagian kami mengatakan yang paling berhak menjadi khalifah adalah Abu Bakar, sebahagian lain mengatakan Ali. Lalu polisi tanya, apakah Abu Bakar calon presiden kalian? Dibilang bukan. Siapa dia? Orang yang hidup 1400 tahun yang lampau. Polisi geleng-geleng kepala. Ini yang ditunjukkan oleh masyarakat Islam di tengah-tengah apa? Masyarakat Barat. Kira-kira memalukan apa tidak? Begitu juga kejadian di Australia, salah satu rekan kita bercerita, di masjid terjadi penusukan. Seorang muslim menusuk saudaranya hanya karena masalah perbedaan bid'ah. Antara jenggot, ya, dan tidak berjenggot, antara cingkrang dan tidak cingkrang, yang satu menusuk saudaranya di dalam masjid. Hal-hal semacam ini tanpa kita sadari mereka ekspos, mereka tunjukkan begini kehidupan masyarakat Islam. Akhirnya masyarakat Barat, mereka tidak lagi akan peduli untuk melihat kitab suci Al-Quran yang berbeda dengan perilaku mereka. Yang mereka lihat apa? Yang mereka lihat perilaku umat Islam. Begitu juga umat Islam yang datang dari negeri mereka, begitu berangkat ke Amerika, menyaksikan kehidupan masyarakat di luar Islam yang penuh dengan kebersihan, keadilan, kejujuran, mereka akhirnya meragukan agama mereka. Apalagi melihat ulama-ulama yang tidak santun, ulama-ulama yang bicara kotor, ulama-ulama yang menjadikan agama sebagai lawakan dan gurauan, berbicara yang kotor,
atau ulama-ulama yang hanya berpikir untuk mengumpulkan uang dari ceramah-ceramah mereka. Tidak peduli terhadap masyarakat di sekitar mereka. Begitu mereka menyaksikan kehidupan di Amerika di Barat, langsung mereka bertanya-tanya, apa benar agama kita ini sebagai agama yang membawa manusia menuju kebenaran? Apalagi mereka jarang membaca Al-Quran, yang diperkenalkan di tengah masyarakat mereka fikih. Dari mulai kecil yang kita pelajari fikih. Betul tidak ibu-ibu sekalian? Saya masuk pesantren diperkenalkan kepada fikih, Alfiyah bin Malik, buku-buku nahwu, buku-buku yang lain-lainnya. Tapi Al-Quran justru tidak didorong, malah kita ditakut-takuti untuk membaca Al-Quran. Ditakut-takuti untuk mempelajari Al-Quran, harus menguasai sekian puluh ribu hadis, harus ini, harus itu. Akhirnya membuat Al-Quran jauh dari kita, padahal keberhasilan dakwah Nabi kita melalui Al-Quran. Seorang teman saya berangkat ke Taiwan. Kebetulan dia keluar dari hotel, tersasar. Akhirnya berjumpa dengan seorang ibu yang sedang mengajar anaknya di taman. Mereka menggunakan taman yang bersih, yang rapi, air mancur yang indah. Ya, menjadikan alam sebagai apa? Sebagai tempat bagi mereka untuk mencerahkan pemikiran mereka. Dia bertanya mengenai hotel tempat tinggalnya. Si ibu langsung berkata pada anak, tinggalkan buku kamu, kamu antarkan dia. Bukan hanya menunjukkan jalan, suruh mengantarkan sampai ke hotelnya. Si anak ambil sepedanya, mengantar orang tersebut menuju hotelnya. Sampai di muka hotel, kebetulan pagi-pagi dia habis berolahraga, dia jumpai pemilik hotel sedang melakukan sesembahan. Ada beberapa makanan dan lain sebagainya, mereka mengajukan sesembahan sambil berdoa. Mereka juga gemar berbuat kebaikan pada orang-orang yang tidak mampu. Kalau orang tidak mampu datang ke perusahaan-perusahaan kita, biasanya diacuhkan, kalau mereka sambut dengan hangat. Akhirnya teman saya tanya, agama apa yang kalian peluk? Dibilang kami tidak memeluk agama apapun. Lalu yang kalian lakukan? Yang kami lakukan ini sebagai ungkapan, siapa saja yang berbuat baik, pasti dia akan mendapatkan yang lebih baik. Maka yang kami lakukan pagi ini merupakan seremoni menunjukkan persembahan yang baik, agar kami pulang ke rumah, kami bekerja selalu melakukan yang terbaik untuk mendapatkan yang lebih baik. Lalu mereka tanya, agama kamu apa? Dia mengatakan agama saya Islam. Langsung dia geleng-geleng kepala. War, blood, dengan bahasa Inggris sepotong-sepotong mereka mengatakan perang dan darah. Perang dan darah. Kira-kira menyedihkan tidak, Nabi yang diutus membawa rahmat untuk al-alamin. Umatnya yang dipersiapkan menjadi sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan bagi umat manusia, ternyata gambaran yang dilihat, gambaran yang dicatat, gambaran yang mengerikan, bagaikan hantu, horor yang haus darah. Bahkan dalam masjid saja saling melengos, hanya gara-gara apa? Satu jenggotan, satu enggak. Begitu kelar sholat, yang satu bangun tidak mau bersalaman. Bahkan diajak bersalaman dengan marah, langsung dia menyingkir. Ini bukan hanya di Indonesia, di Mesir juga sama. Dalam masjid, saudara seayah, seibu, kakeknya sama, neneknya sama, Tuhannya sama, nabinya sama, kitabnya sama. Sholat juga menghadap kepada Tuhan yang sama. Persamaan dalam rukun sholatnya begitu banyak, hanya karena diajak salaman, langsung dia melengos bangun. Berapa hari yang lalu, saya berangkat ke Singapura. Biasanya Singapura ini paling unik. Saya sholat subuh, begitu kunut, yang di sebelah saya ini langsung sujud. Jadi sami Allahu liman hamidah, imamku kunut di Masjid Sultan. Ini saya saksikan dengan bola mata saya. Langsung yang di sebelah saya, dua orang setelah saya, langsung sujud. Apa yang dilakukan? Dia tunggu sampai kita sujud sama-sama. Jadi dahulu imam kan, dia imam datang sujud bersama imam, baru dia bangun. Karena enggan untuk melakukan padahal di tangannya penuh dengan tato. Tangannya penuh dengan jadi keajaiban yang luar biasa. Di sisi yang lain kita saksikan bagaimana orang-orang di luar Islam menghargai pemeluk agama yang lain. Salah seorang menghadiri acara undangan ya, di satu lembaga yang cukup terhormat.
Kebetulan dia seorang muslim dari Indonesia kan. Begitu waktu makan, tahu-tahu orang tersebut disiapkan makanan khusus yang terjamin kehalalannya, sengaja disiapkan dari apa? Dari cook muslim, sesuai dengan persyaratan orang-orang Islam, disediakan untuk orang tersebut. Bagaimana kita terhadap sesama saudara kita? Jangan orang di luar Islam, sesama saudara kita. Saya sengaja mau ceritakan hal ini sebagai studi banding. Kita betul-betul telah jauh dari tuntunan Nabi kita Muhammad SAW. Saya ingin majelis dan ma'had rahmatan lil alamin bukan hanya mengajarkan orang menghafal Al-Quran, mengajarkan pemahaman Islam, tapi pemahaman dan pengamalan dimulai dari kita semua. Kalau ibu-ibu dan bapak-bapak bisa menjadi pelopor ini, yakin bapak ibu langsung akan dikumpulkan bersama Rasul. Betul-betul bersama sahabat Rasul. Kenapa? Karena yang sekarang jarang bukan menghafal Quran, bukan membaca Al-Quran dengan suara yang indah. Yang jarang sekarang bukan yang jidatnya hitam, yang jarang bukan orang yang berjubah atau berjenggot, yang jarang orang yang santun, yang mengamalkan Islam, yang cinta pada sesama kaum muslimin. Bila umat Islam diganggu, dia bangkit ke depan. Tapi dalam berdakwah dengan penuh hikmah, walaupun terhadap orang di luar Islam, dia tidak gentar menghadapi kekuatan kafir bagaimanapun kuatnya. Tapi terhadap orang Islam, dia sembunyikan kukunya, lemah, lembut, nampak seolah-olah dia orang yang lemah. Tapi waktu berhadapan dengan musuh kelihatan kegagahan dan keberaniannya. Ini sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Jangan depan saudaranya petantang petenteng, pelintir kumis, berantem mau ngasah go. Begitu berhadapan dengan lawan, lari tunggang langgang. Pepatah Arab mengatakan, asadun alayya wa fil hurubi na'amatun. Ngadepin saya aja saudara ente kayak singa, ngadepin musuh percis kayak burung onta. Lari tunggang langgang. Begitu musuh semakin mendekat, apa yang dilakukan? Dia masukin palanya dalam pasir. Dia pikir musuh gak lihat dia, padahal badannya kelihatan. Kepalanya dimasukin dalam pasir. Ini umat Islam persis seperti ini. Dia beranggapan orang kafir gak tahu auratnya, padahal orang kafir tahu semua kejelekan orang Islam. Dengan cara ini mereka diadu domba dan dipecah belah. Saya ceritakan lagi kisah-kisah nyata ini, bukan kisah bohong. Yang mesti menjadi perhatian bagi kita, bahwa bukan banyaknya sholat yang dilihat oleh Allah, akhlak dan perilaku. Apalagi ustadz sama ulama. Kalau jalan gak memberikan salam buat orang, gak bersikap lemah lembut, gak menolong sesama, habis agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dimulai dari tokoh-tokoh agama yang lemah lembut, yang santun, yang membantu sesama, peduli terhadap lingkungan, Islam akan kembali berjaya. Karena insya Allah masyarakatnya akan ikut. Saya punya teman di penjara di Amerika, bukan karena tindakan kriminal, karena apa? Karena berkaitan dengan keimigrasian. Di Indonesia susah cari pekerjaan, mereka berangkat ke Amerika untuk bekerja buat modal mereka kawin. Ini merupakan fakta kan? Padahal negeri kita kaya nggak? Cuma yang korupsi kebanyakan. Kebocoran di sana sini luar biasa, yang kesian rakyat yang kerja, yang banting tulang, yang macul, yang dagang, suruh bayar pajak tinggi-tinggi lagi sekarang. Sampai kuburan untuk orang mati dipajakin. Betul nggak ibu sekalian? Dia masuk penjara bersama sekian banyak orang Islam. Akhirnya kebetulan datang bulan puasa. Begitu datang bulan puasa, pihak penjara mengatakan, siapa di antara kalian yang ingin puasa? Akhirnya beberapa orang mengatakan, kami ingin berpuasa. Makan apa yang kalian mau? Mereka mengatakan, kami ingin korma, kami ingin menu makanan yang halal. Jadi sapi potongan yang halal, kambing juga potongan yang halal, begitu pula ayam. Sipir penjara bertanya, di mana kami dapatkan? Disebutkan alamatnya. Gak lama kemudian mereka bawakan korma untuk kebutuhan sebulan. Begitu juga mereka siapkan daging setiap hari atau ayam dari tempat-tempat yang halal. Lalu mereka bertanya, yang masak siapa? Apa kami yang memasak apa kalian? Mereka mengatakan, kami yang akan masak. Akhirnya sesuai dengan jumlah penghuni penjara yang berpuasa,
disediakan masing-masing 1 ekor ayam. 1 ekor ayam di tempat kita dipotong 16 kan. Gede sedikit potong 8. Saya di Mesir motong ayam, saya potong kecil-kecil, saya undang orang Mesir makan. Dia bilang, takul zihil asafir, itu makan seperti burung pipit. Orang Mesir 1 ayam itu sendirian, paling tidak setengah. Kalau bilang mau beli 1/4, ngumpet-ngumpet, malu-malu. Kita alhamdulillah di Indonesia dengan makanan sedikit Allah kasih alhamdulillah mencukupi kita semua. Rakyat yang bersyukur nih, bangsa Indonesia ini bangsa yang kalau dididik dengan Al-Quran akan menjadi sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Makanya jangan biasakan kata-kata yang kotor, jangan biasakan dalam mendengarkan dakwah kepura-puraan, kebohongan, atau cacian makian, atau bahasa kotor untuk membuat orang tertawa. Akhirnya waktu masak diserahkan kepada mereka. Pada saat berbuka, katakan jumlah orang yang dipenjara 30 orang, ayamnya kurang 1. Ayamnya kurang 1. Padahal yang memasak mereka, tidak ada orang lain masuk. Akhirnya waktu pihak penjara dipanggil, mereka mengatakan ayamnya kurang 1. Mereka mengatakan kalian kan menghitung semua jumlahnya. Dan tidak ada orang yang masuk. Kemana pergi yang 1? Siapa yang makan? Tuyul. Berarti orang Islam lagi mempermalukan diri mereka. Jadi orang-orang di luar Islam melihat ini orang-orang yang berpuasa. Kok berpuasa dari apa yang halal, tapi mengambil hak saudara mereka. Memalukan apa tidak? Memalukan yang luar biasa. Saya sengaja ceritakan yang jauh di sana, nggak ceritakan di Indonesia supaya jangan ada yang tersinggung. Nah, kejadian yang lain terjadi juga di Amerika. Perbandingan antara majikan yang muslim dan majikan non muslim. Orang Indonesia kalau datang ke Amerika, mereka cari pekerjaan, kalau tidak punya izin tinggal agak sulit. Akhirnya ditunjukkan seorang pedagang muslim, seorang pemilik toko muslim dari Afghanistan atau Pakistan. Dilamar bekerja, akhirnya pihak toko mengatakan saya akan terima kamu bekerja sebagai buruh sementara. Diberikan CD ya, yang menjelaskan bagaimana cara bekerja. Saya coba kamu selama 2 bulan. Kalau kamu ya, tidak mampu bekerja sama dengan kita, kami akan keluarkan. Nah, selama 2 bulan kami tidak berikan gaji buat kamu. Makan, minum, tinggal kamu terima. Mau? Dalam keadaan terdesak dia terima hal tersebut. 2 bulan bekerja dengan baik, setelah 2 bulan ternyata pemilik toko mengatakan maaf kami tidak bisa menerima Anda bekerja. Ya orang kan berarti kehilangan pekerjaan, 2 bulan bekerja tanpa diberikan upah. Nah, ini orang mengatakan begini, saya nggak bisa menerima kamu, mungkin orang lain bisa menerima. Bagaimana kalau saya pindahkan kamu ke seseorang? Teman dia juga yang muslim. Akhirnya sampai di sana diperlakukan juga sama, 2 bulan tanpa gaji percobaan. Setelah 2 bulan ternyata kembali dipecat. Jadi mereka tujuannya untuk mempekerjakan orang tanpa apa? Akhirnya orang ini ditunjukkan kepada majikan non muslim. Dia melamar bekerja, pengalaman dia bekerja, pihak majikan mengatakan saya akan terima kamu bekerja percobaan selama 2 bulan, gaji penuh kamu terima, makan, tinggal dan gaji penuh. Tapi saya minta maaf, kalau seandainya saya tidak cocok, saya tidak menerima kamu. Akhirnya berjalan 2 bulan, pekerjaan ini cukup baik, diterima pekerjaannya. Langsung asuransinya dibuat, ya. Kemudian juga berkaitan dengan berbagai macam kebutuhannya disiapkan, hingga dia bisa bekerja dengan nyaman. Nah, kira-kira di hati muslim ini, kesannya bagaimana terhadap orang Islam? Bagaimana kesannya terhadap Islam? Saya mau tanya sama ibu, kalau ibu punya tetangga di sebelah kanan muslim, di sebelah kiri non muslim. Yang muslim gara-gara daun jatuh ke tempatnya marah-marah. Anak berantem dia ikut campur, teriak-teriak.
yang di sebelah ibu susah dibantu. Datang kalau ibu mengalami kesusahan membantu. Kalau ada apa-apa yang mengganggu, dia mengatakan nggak apa-apa, biasa, tetangga. Kalau ibu lagi perbaikan rumah gedor-gedor, mereka sama sekali tidak terganggu. Sedangkan yang muslim marah-marah, abunya lah, suaranya berisik dan lain sebagainya. Saya mau tanya, hati ibu lebih dekat kemana? Kepada yang muslim apa kepada yang non muslim? Nah, melalui perasaan, melalui emosi, mereka masuk ke dalam hati kita, masuk ke dalam hati umat Islam. Sedangkan kita walaupun Al-Quran kita baca, walaupun kita penampilan yang cukup baik, masjid juga penuh, tapi akhlak kita yang buruk membuat citra Islam rusak dan hati orang akhirnya benci terhadap Islam. Di satu majelis ta'lim pengajian, satu orang datang lebih dulu. Di depan. Karena cintanya sama majelis ta'lim. Datang orang satu demi satu, kebetulan ada yang kaya, yang berkedudukan, yang di depan digeser, mundur ke belakang. Karena orang biasa. Digeser mundur ke belakang. Datang lagi tamu, disambut, ditaruh di depan, yang di depan mundur lagi ke belakang. Padahal datang pertama-tama, sampai akhirnya keluar di emperan. Akhirnya dia bangun dengan segala kebencian, dia tinggalkan majelis ta'lim dan dia tidak balik lagi. Saya mau tanya, Rasul perlakukan sahabatnya begini apa enggak? Kalau Bilal datang duluan, lalu Abu Sufyan datang belakangan, kira-kira yang ditempatkan di depan siapa? Oleh karena itu ketika Abu Sufyan dengan Muawiyah berdiri di depan apa? Pintu Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Di sebelah mereka ada Bilal, lagi menunggu. Begitu diberitahukan kepada Sayyidina Umar mengatakan, "Idzan li Bilal, biar Bilal masuk, yang dua tahan." Akhirnya Abu Sufyan bilang, "Ini kenapa nih gagak hitam kok diberikan kesempatan lebih dulu dari kita, padahal dia pemuka Quraisy." Akhirnya mereka diingatkan, dulu waktu Rasulullah berjuang siapa yang di sampingnya membela? Bilal. Sedangkan Abu Sufyan yang mengangkat panji memimpin pasukan memerangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu orang kalau ingin di depan datang duluan. Jangan orang yang di depan ditarik mundur. Betul enggak Ibu-ibu sekalian? Jadi walaupun kalau seandainya ingin memberikan jalan buat ustadz, buat para pemimpin, sediakan jalan samping, jangan melangkahi pundak orang. Jalan dari samping menuju ke depan. Betul enggak? Makanya saya sering tidak mau menghadiri majelis-majelis tertentu, baik acara perkawinan atau undangan, karena saya merasa kita di depan sudah penuh. Kita di belakang dipaksa untuk ke depan. Saya bilang saya mau di belakang. Ini tempat saya, enggak, dipaksa. Berarti kan saya diajarkan untuk melangkahi pundak-pundak orang terganggu, padahal saya datang terlambat. Nanti kalau mau diberikan kesempatan berbicara, bisa setelah selesai acara, atau disediakan jalan samping bagi yang terlambat bisa masuk ke depan. Enak gak? Karena orang kecil orang besar di mata Allah sama. Malah kita ustadz sebelum penyembah berhala ditanya, sebelum bapak ibu dipanggil, kita yang bakal dipanggil duluan. Betul gak? Jadi sebelum umat dipanggil, yang bakal dipanggil ke depan kita lebih dulu. Kalau sampai kita nggak menyampaikan dakwah di tengah-tengah masyarakat, nggak menyampaikan risalah Allah yaitu Al-Quran, sebelum rakyat ditanya kita, kalau rakyatnya nggak tahu, rakyatnya diampunin, kita menjadi penghuni api neraka. Jadi peran beban ulama itu berat, bukan hanya mengamalkan, tapi menyampaikan dan memberikan contoh yang baik. Nah yang kita inginkan, bagaimana Islam menjadi rahmatan lil alamin, Quran yang merupakan risalah Allah, itu yang menjadi pedoman bagi kita semua. Saya mau tanya ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, beriman gak kira-kira kepada Nabi Muhammad? Yang namanya Muhammad banyak gak? Tapi yang membawa Al-Quran? Oleh karena itu yang kita imani, Muhammad yang mana nih? Muhammad yang membawa risalah Allah sallallahu alaihi wasallam, atau hanya nama Muhammad yang tidak sama sekali berhubungan dengan Quran? Kalau kita berhubungan dengan Rasul Muhammad Rasulullah, berarti jangan beriman cuma dengan Muhammadnya saja. Risalahnya juga harus kita terima. Nah, risalah Allah yang dibawa Nabi Al-Quran. Nah, kira-kira kita sudah mempelajari apa belum?
Saya mau tanya Bapak Ibu, di hari kemudian nanti, waktu amal kita ditimbang pakai apa? Gula sekilo, 2 kilo kan ada batu timbangannya. Nah saya mau tanya, timbangan amal kita di hari kemudian nanti apa kira-kira? Pasti ada timbangannya kan? Ibu tahu nggak meteran yang kita pakai ini? Itu tolok ukur meter disimpan di museum di Prancis. Supaya orang jangan masing-masing bawa meteran. Kalau orang mau jual tanah, yang satu bawa meteran cuma panjangnya 80 cm. Yang satu bawa meteran 120 cm. Yang jual pakai yang 120, yang beli pakai 80. Kacau dah kira-kira. Oleh karena itu harus ada tolok ukur yang menjadi apa-apa yang disepakati. Nah, Nabi ketika membawa Al-Quran menyampaikan kepada umat sebagai apa? Sebagai pedoman hidup dan tolok ukur. Di hari kemudian nanti Bapak Ibu amalnya akan diperiksa dengan Quran. Waktu amal kita diperiksa dengan timbangan Al-Quran, yang berat amalnya selamat di hari kemudian nanti. Tapi yang ringan dan kosong karena tidak sesuai dengan Al-Quran, maka mereka orang-orang yang rugi. Maka Allah berfirman dalam suratul A'raf, wal waznu yauma idinil haq. Timbangan di hari kemudian nanti adalah al-haq, yaitu Quran. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Yang berat timbangan amal mereka, mereka orang-orang yang beruntung dan sukses. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum fi bima kanu bi ayatina yadhlimun. Tapi yang timbangan amalnya ringan waktu ditimbang, mereka orang yang mengalami kerugian, kehilangan dalam segala hal. Disebabkan karena mereka telah beraku aniaya terhadap apa-apa yang Allah turunkan kepada mereka, mereka abaikan, akhirnya mereka mengalami kerugian yang luar biasa. Sekarang saya mau tanya, sekolah SD punya kurikulum enggak? Kira-kira kalau anak SD kelas 1 diuji sama pelajaran kelas 6, protes enggak? Atau anak SD diuji sama kurikulum SMP, pasti akan protes. Begitu juga Bapak Ibu di hari kemudian nanti waktu ditanya oleh Allah, diuji dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak berhubungan dengan apa yang Rasulullah sampaikan, pasti Bapak Ibu menolak. Tapi kita akan ditanya tentang apa yang Rasulullah ajarkan pada kita, tentang apa yang Allah turunkan dari kitabnya. Nah kalau kita nggak pernah belajar, nggak pernah tahu kitab Allah, bagaimana kira-kira? Saya mau tanya, susahan mana orang belajar matematik sama belajar Al-Quran? Ibu bapak semua yang kumpul di sini, kira-kira yang menguasai matematik berapa banyak? Tapi kalau ayat Quran dibacakan, diterjemahkan, biar ibu-ibu di kampung paham nggak? Faham, berarti gampang gak? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kami telah permudah Al-Quran untuk dipelajari, untuk diingat, untuk diresapi. Ada gak yang mau belajar dari kalian? Oleh karena itu sebelum kita belajar yang lain, mulai dari Al-Quran, yang lain ikut di belakang. Agar dalam kehidupan sehari-hari kita, nilai-nilai Al-Quran menjadi acuan pegangan bagi kita semua. Berhubungan antara suami dan istri, antara ayah dan anak, ibu dan anak, anak dan kedua orang tuanya. Begitu pula antara kita dengan sesama muslim, antara kita dengan tetangga kita, kemudian hubungan antara rakyat dengan pemimpin, pemimpin dengan rakyat, semua terdapat dalam Al-Quran. Dan mudah untuk dipelajari, mudah untuk diingat. Sedangkan kalau orang mempelajari berbagai macam disiplin ilmu yang lain, sebagian orang faham, sebagian orang tidak faham. Contohnya orang mempelajari fisika, kimia, enggak semua orang mempelajari. Kalau dibacakan pada masyarakat umum, yang faham hanya sedikit. Tapi kalau Al-Quran dibaca, diterangkan, diterjemahkan, insya Allah akan mudah difahami. Nah berkaitan dengan syariat dan fikihnya, serahkan pada para ulamanya untuk mengkaji. Jangan orang awam ikut terlibat. Jadi kembali Bapak Ibu sekalian, kelemahan kita umat Islam bukan karena kita orang Indonesia bodoh. Salah, orang Indonesia pandai-pandai. Bukan karena orang Indonesia tidak beradab. Orang Indonesia ini pada umumnya santun. Kalau Bapak Ibu pergi ke Mesir, ditanya, min fien ente, dari mana ente? Indonesia, ummud dunia,
Tahu umur dunia nggak? Dia bilang ibunya dunia. Mereka selalu menjumpai orang Indonesia di luar negeri tidak seperti orang lain, nggak suka berkelahi, nggak suka ribut, nggak suka ini. Kalau yang lain ribut di sekolah, bahkan di perguruan tinggi di Al Azhar, naik di meja orang-orang dari Afrika dari mana tempat naik di meja, orang dari Chechnya dari Asia Tengah berkelahi, orang Indonesia duduk di meja rapi. Kalau diberikan peringatan langsung apa? Takut. Bahkan di asrama orang antri untuk makan, orang Indonesia yang paling rapi. Bahkan yang paling banyak meraih gelar doktor orang Indonesia. Yang jadi guru privat untuk orang Malaysia, untuk orang Brunei, untuk orang Thailand, bahkan orang baratnya orang Indonesia. Tapi sayangnya Al-Quran tidak akrab dengan mereka. Nah, kalau seandainya kita bersama-sama di setiap musala masjid, ada saat-saat kita bersama Al-Quran membaca, meresapi, menghayati. Ibu di rumah suruh anak ibu baca terjemahannya. Paling tidak ibu akan dapat cahaya penerangan dan hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada kita sibuk bertentangan. Apalagi terkadang orang lebih suka menyaksikan acara sule. Betul enggak? Atau drama-drama, sinetron-sinetron. Ibu kalau menyaksikan acara sule atau acara humor seperti ini, ada ustadz di YouTube ceramah pakai kopiah haji, pakai baju koko, tapi ceramahnya isinya humor. Humor yang nggak boleh sama sekali. Masa ya Latif ketipu, ya Latif ketipu, menggunakan nama Allah, ya, kemudian setelah, betul enggak? Menggunakan pakaian ustadz, pakai baju koko, ceramah di masjid dengan tujuannya untuk membuat orang terbahak-bahak. Ini kan dosa besar. Tidak dibolehkan orang menjadikan agama sebagai lawakan. Sedangkan orang-orang Nasrani ceramah dengan serius, kemudian mendoakan agar orang yang sakit disembuhkan dengan cara yang santun dan baik. Dan kalau saya lihat bapak ibu wajah-wajahnya semua jauh lebih indah, lebih sejuk sorot matanya dibandingkan mereka sebetulnya. Dan bapak ibu jangan melihat orang dari ukuran tampan dan cantik. Ketahuilah iman dan akhlak yang baik melahirkan sorot mata, air muka, wajah yang indah menarik. Walaupun sudah tua di hati suami tetap menjadi indah. Tapi kalau artis-artis cantik nanti berganti pasangan dengan A, dengan B dalam film maupun dalam kenyataan. Sampai ketika mereka menikah, si suami merayu, si perempuan tanya, ini seperti senario di film apa kenyataan dari hati kamu? Jadi mereka tidak percaya lagi pada apa? Pada ucapan si laki maupun si perempuan. Karena di film kan biasa menggunakan kata seperti itu. Coba kalau suami ibu mengeluarkan kata-kata yang manis buat ibu, langsung ibu percaya walaupun bohong. Betul gak? Karena gak biasa memerankan film kan. Allah kasih subhanallah istri kita walaupun udah tua, renta, udah otek giginya masih cantik di mata kita. Terbayang pada apa? Akhlaknya. Sekian lama mendampingi kita. Saya bersama istri. Dari mulai masa muda mulai meningkat masa-masa tua. Dari tubuh yang ramping menjadi tubuh yang mau nggak mau kan. Demikian pula dari rambut kita yang hitam hingga putih. Tapi kecintaan di hati kita tidak berkurang. Selalu teringat padanya. Karena apa? Jasa-jasa kebaikan dia menemani sekian lama. Kata-kata yang indah, kesabaran dia tertanam dalam hati kita, tidak mungkin dapat dilupakan. Kalau hanya sebatas kecantikan, sebulan orang bosan. Tapi akhlak, pekerti yang luhur, keramahan, keindahan itu yang akan membuat menarik. Oleh karena itu saya betul-betul merasakan ucapan Rasul yang terbaik. Kamu tidak akan mungkin dapat menguasai hati orang dengan harta kamu. Walaupun kita bagi-bagiin harta. Tapi kamu dapat menguasai hati orang dengan akhlak pekerti kamu. Dengan akhlak, subhanallah, terhadap siapa saja, orang pasti akan mencintai orang yang baik. Walaupun orang-orang berbeda agama, menghormati orang yang berakhlak baik. Dan orang yang berakhlak baik pasti air mukanya indah, sorot matanya. Kalau datang orang sambut dengan hangat, mesra. Kalau pergi membuat orang rindu. Tapi orang walaupun tampan, cantik, kalau akhlaknya tidak baik, begitu dia masuk ke majelis, orang bisa batuk-batuk, dadanya sempit. Karena begitu dia masuk, ntar ada aja persoalan timbul. Betul nggak? Tapi kalau orang baik masuk yang suka mendamaikan orang lemah lembut, orang yang lagi ribut ketemu dia langsung akur. Nah, bagaimana kita bisa betul-betul membiasakan diri kita dalam akhlak pekerti yang baik. Saya sekarang bukan lagi ceramah, lagi ngobrol-ngobrol nih. Karena ceramah udah banyak,
Tapi kita ingin lebih akrab lagi, ngobrol-ngobrol, melakukan perbandingan bahwa kita selama ini telah dipisahkan dari misi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah mempermalukan agama kita, mempermalukan masyarakat kita. Masa makin dekat sama agama, makin sholat, makin buruk akhlak kita. Sebagai penutup sebelum kita tanya jawab, satu orang tadi tukang minum, tukang judi, tukang main perempuan. Akhirnya Allah kasih subhanallah ada jamaah tablik yang suka keliling tuh. Jamaah tablik walaupun penampilannya dengan jenggot tapi nggak suka sama sekali apa? Nggak suka mencela orang, memaki orang, hanya mengajak kepada hal-hal yang pokok saja. Akhirnya dengan dakwah jamaah tablik ini orang tersebut berubah, bertaubat pada Allah. Apalagi dilayani, dihormati. Jamaah tablik ini terkadang sampai mijitin orang dan lemah lembut. Allah kasih subhanallah dia bertobat menjadi orang baik, sholat di masjid 5 waktu, mengajak orang ke masjid. Akhirnya subhanallah ketemu sama satu kelompok lagi di masjid. Cerita-cerita pengalaman, dia mengatakan alhamdulillah dulu saya minum, dulu saya berjudi, saya berzina, sekarang alhamdulillah saya bertobat dengan sebab jamaah tabligh. Ini orang langsung bilang apa? Kamu dulu lebih baik dari sekarang. Karena yang kamu lakukan sekarang ini bid'ah. Kalau kamu dulu bermaksiat, sekarang bid'ah. Bid'ah itu lebih berbahaya dari maksiat dan dosa-dosa besar. Bayangin ibu sekalian, ini orang kayak senang jerumusin orang ke neraka. Maka seperti Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi tanya sama salah seorang dari mereka, garis keras nih, yang mukanya juga gelap, pandangannya sama sekali tidak penuh kelembutan. Dia tanya, saya mau tanya sama kamu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak kemana? Mengajak umatnya dari neraka menuju syurga, dari kegelapan menuju terang benderang. Mengajak orang menuju jalan keselamatan. Sedangkan saya jumpai kamu ini yang mengaku sebagai pengikut Rasul dan sunnahnya, justru mengajak orang ke neraka. Sebentar-sebentar jerumuskan orang ke neraka, sebentar-sebentar mengatakan kamu penghuni api neraka, sebentar-sebentar mengatakan kamu orang-orang yang sesat. Saya lihat beda betul antara Rasul sama kamu. Rasul mengajak orang ke surga, tapi kamu mengajak orang ke neraka, malah senang kalau bisa masukin orang ke neraka sebanyak-banyaknya. Bapak pernah dengar nggak Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi? Pernah dengar nggak? Hajjaj bin Yusuf ini seorang penjagal, seorang yang banyak menumpahkan darah orang. Kebetulan dia menjadi panglima pada masa Marwan bin Hakam. Dan dengan sebab dia juga Ka'bah ikut terbakar oleh perbuatannya. Dilemparkan batu ya, dengan minjanik hingga membuat Ka'bah terbakar. Tapi orang ini justru apa? Hafidz Quran. Bahkan sebelum menjadi panglima, guru Al-Quran. Guru Al-Quran. Akhirnya satu kali waktu dia berjumpa dengan seorang badui, dipanggil, kamu bisa baca Al-Quran enggak? Hafal Quran tidak? Dibilang hafal sebahagian Al-Quran. Hajjaj ini paling suka sama orang yang baca Al-Quran. Tapi di sisi yang lain paling suka mencium bau anyirnya darah orang Islam. Akhirnya disuruh membaca. Begitu dia baca, yang dibaca surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nas sayadkhuluna fi dinillah. Tapi orang ini baca bukan sayadkhulun, wa ra'aitan nas sayakhrujuna min dinillah. Engkau akan melihat orang berbondong-bondong keluar dari agama Allah. Hajjaj bilang bukan begitu bacaannya. Yang benar sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dijawab oleh ini orang, kalau zaman Rasul orang akan masuk ke dalam agama berbondong-bondong. Semenjak zaman kamu orang keluar dari agama Allah berbondong-bondong. Bagaimana dakwah disampaikan dengan cacian, makian, kekerasan, padahal yang kita hadapi orang awam yang membutuhkan hidayah. Seekor kambing bila dikasarin lari, kucing juga lari. Tapi di saat dia menjumpai orang yang lemah lembut akan disambut dengan hangat. Oleh karena itu kucing kalau menjumpai orang baik langsung mendekat. Kita usir atau balik. Tapi kalau ketemu orang yang galak, yang kasar, dari jauh melihat langsung dia melarikan diri. Kucing bisa membedakan mana orang baik dan mana orang tidak baik, apalagi manusia. Maka hendaknya Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama memperlakukan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita dengan akhlak pekerti yang baik. Dan jangan lupa setiap hari dalam hidup kita membaca Al-Quran. Bukan hanya membaca,
Coba minta pada suami atau pada anak-anak ibu atau ibu di rumah membaca beberapa ayat dengan terjemahan dan maknanya. Kalau bapak ibu tidak tahu, di sini bisa tanya sama Abu Ali, sama ustadz-ustadz yang yang bisa menyampaikan, menerangkan maknanya. Hingga kita semua akrab dengan nilai-nilai Al-Quran, berarti kita akrab dengan Rasulnya, kita akrab dengan keluarga Rasulnya, akrab dengan sahabat Nabinya Muhammad SAW. Insya Allah surga tidak jauh dari bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Demikianlah Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini, walaupun terlambat saya mohon maaf. Saya pikir tadi cuma 5 menit dari mana? 5-10 menit dari daerah Cibubur. Ternyata saya lihat Tapos luas juga ya, Cibubur luas. Artinya Indonesia yang luas, indah. Saya perasan kalau di Singapura dari ujung ke ujung kita berangkat tuh naik kereta api paling 15 menit. Dari airport Changi menuju ke Pasir Rais paling 15 menit. Ujung ke ujung. Tapi Masya Allah, lokasi Indonesia, kita kemana-mana lihat pohon, lihat subur, lihat senyum, dengerin Assalamualaikum. Dan kita jumpai apa yang Rasulullah ajarkan buat kita merupakan keindahan yang amat indah. Sampai orang yang mukanya lagi asem, kita ucapin Assalamualaikum, langsung berubah semuanya. Alhamdulillah. Nah, yang mau bertanya silahkan coba. Ada waktu mungkin 3 pertanyaan atau 4 pertanyaan silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Habib, nama saya Surono dari Majelis Al-Ikhlas. Saya ingin bertanya Habib mengenai kondisi keumatan kaitannya dengan keteladanan bagi umat. Tadi Habib sering menjelaskan bahwa keteladanan itu harusnya dimulai dari contoh-contoh orang-orang yang berilmu ya. Tetapi kalau kita lihat bahwa kondisi saat ini bahwa orang-orang yang berilmu itu justru tidak menjadi contoh gitu. Sehingga kalau kita lihat banyak sekali orang-orang yang awam menjadi apatis karena melihat tidak ada kecontohan bagi tokoh-tokoh tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya. Ada lagi? Halo. Ada ibu mau tanya? Assalamualaikum. Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Habib yang kami muliakan, nama saya Muhammad Syarifuddin dari Cilodong. Kami ingin bertanya, di Indonesia ini kan banyak tokoh-tokoh agama dan juga paling banyak ulama-ulama. Kami inginkan bahwa di kepengurusan negara ini, cobalah ulama-ulama itu berperan sebagai rahmatan lil alamin. Dalam arti kalau memang ada ulama-ulama yang melenceng dari arah tujuan yang memang diajarkan oleh Rasulullah, coba mereka ditegur. Artinya tadi Habib bilang ada ulama-ulama yang memberikan tausiahnya dengan kelakaran dan mereka itu tidak pada porsinya untuk menyampaikan hal tersebut. Ini mohon ya, kalau saya tahu kan Habib adanya di Radio Rasil ya. Ya cobalah kita mohon minta ya satu kursi di pemerintahan untuk membenarkan daripada umat ini supaya Islam itu benar-benar rahmatan lil alamin. Mungkin itu saja Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Bapak Ibu sekalian, saya bawa dari bawah ya, dari Bapak Muhammad Syarifuddin. Saya di Radio Rasil selalu mengajak baik penceramah di Rasil maupun di tempat lain untuk betul-betul menyampaikan risalah Allah. Apa yang Al-Quran terangkan, tunjukkan, yang disampaikan Rasul kita sampaikan. Mengajak umat semua kembali kepada kitab Allah. Sedangkan kelakar, humor, guyon yang disengaja atau kata-kata yang kotor tidak pernah sama sekali terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran. Bahkan Allah mengancam wadharil ladzina takhadhu dinahum la'iban wa lahwan wa gharrathumul hayatud dunya.
Tinggalkan mereka-mereka yang menjadikan agama mereka ini sebagai permainan dan guyon. Dan mereka tertipu oleh kehidupan dunia. Nah, kalau seandainya kita hanya dikembalikan kepada para ulama untuk mengingatkan umat, tidak cukup. Dikembalikan pada para ulama, menegur ulama, tidak akan mungkin. Kenapa? Karena masalahnya ulama-ulama yang suka berbuat seperti ini, yang melenceng ini, terkadang mereka didekati oleh kekuasaan untuk dijadikan sebagai alat kekuasaan. Dijadikan oleh alat kekuasaan. Mereka memberikan fatwa yang tidak benar, mereka menyimpangkan ayat Allah, menempatkan ayat-ayat bukan pada tempatnya. Keberadaan orang-orang seperti ini menguntungkan ulama, menguntungkan umara, menguntungkan juga musuh-musuh Islam. Karena agama kita akan semakin terpuruk dengan banyaknya orang seperti ini. Oleh karena itu cara yang terbaik, masyarakat. Begitu masyarakat mendengarkan seorang penceramah bicara yang tidak benar, masyarakatnya bangun meninggalkan majelis. Sebagaimana perintah Allah. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Kalau kalian menjumpai orang-orang yang sedang mempermainkan ayat Allah Subhanahu wa taala dijadikan guyon, humor, kalian tinggalkan majelis tersebut hingga orang tersebut pindah meninggalkan yang lain. Kalau kita ustadz yang menegur, dianggap kita seolah-olah iri dan dengki. Karena dia lebih populer, banyak orang suka sama dia. Lalu yang menegur dianggap orang yang iri dan dengki. Tapi kalau seandainya ustadz menjelaskan bahwa ini tidak benar, nilai-nilai semacam ini tidak terdapat dalam Al-Quran maupun contoh Nabi kita, kemudian rakyat diingatkan untuk meninggalkan majlis yang tidak benar, insya Allah ustadz-ustadz ulama-ulamanya juga tidak akan tidak akan bicara yang tidak benar. Ini kita jumpai seorang ustadz bicara dengan kotor yang tidak berhubungan dengan tema yang disampaikan, tapi rakyat tertawa, terbahak-bahak dan senang. Akhirnya membuat lelucon semacam ini semakin berkembang, semakin menyebar. Nah, kemudian pertanyaan sebelumnya, apa tadi sebelumnya? Bapak kita apa tadi? Oh iya. Kita tidak mungkin sama sekali tidak mungkin sama sekali meminta orang lain untuk menjadikan dirinya tauladan. Sebagaimana tidak mungkin kita bisa menutup mulut orang. Betul enggak? Orang bicara kotor, bicara yang tidak benar, mustahil kita bisa menutup. Tapi kita bisa menutup mulut kita. Kalau orang bicara kotor, kita menahan mulut kita dari pembicaraan yang kotor dan berupaya untuk meninggalkan hal-hal yang tidak benar. Begitu juga berkaitan dengan tauladan. Kalau kita menjumpai di sekeliling kita ustadz maupun ulama, pengurus masjid, musola, akhlaknya tidak baik, mari kita mulai dari diri kita, memberikan contoh yang baik, akhlak yang baik. Karena yang diangkat oleh Allah bukan orang yang banyak hafal Quran, bukan. Tapi yang paling mengamalkan, mengikuti petunjuk Allah, walaupun yang dihafal hanya sedikit, tapi dia mengamalkan sesuai dengan pengetahuannya, orang seperti ini lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita berharap para ustadz, para kiai, di samping memulai dari dirinya, mengajak masyarakat betul-betul untuk memperhatikan apa-apa yang berhubungan dengan akhlak. Setiap pengajian bukan hanya menjelaskan hukum, tapi bagaimana memberikan contoh pengamalan dari hukum tersebut supaya kita terbiasa dengan nilai-nilai yang indah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu seorang ustadz terhadap istrinya dalam berbicara, terhadap anaknya, terhadap masyarakatnya menjadi ukuran bagi masyarakat di sekitarnya. Kalau ustadznya suka mencaci, memaki, bicara kotor, walaupun ceramahnya indah, yang dilihat, diperhatikan ceramah dan perilakunya, bukan perbuatan dan perilakunya, bukan ceramahnya. Saya ceramah dengan baik, kalau akhlak saya buruk dalam menghadapi masyarakat, itu yang orang lihat akhlak pribadi saya. Oleh karena itu seringkali ada ustadz anaknya sih bilang apa? Ustadz bisa ngajarin orang, ngajarin anak gak bisa. Ngomongnya begitu, betul gak sekalian? Jadi jangan sampai ada omongan seperti ini. Kita berharap mari bersama-sama Bapak Ibu kita membiasakan akhlak yang baik. Para ustadz juga memberikan pengajaran yang baik dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan kebiasaan ini membuat kehidupan kita semakin baik. Nah, pertanyaan terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung aja,
kalau saya lihat gitu kan fenomena tentang keumatan saat ini gitu kan, kalau kita mendakwahkan untuk bersatu dalam agama ini gitu, banyak kan tuh pada berpikir itu mustahil karena mereka menganggap nggak ada persatuan dalam mazhab yang gado-gado. Jadi mereka hanya mau bersatu dengan mazhab yang sama-sama dengan mereka gitu. Apakah memang seperti itu gitu? Jadi apakah kebersamaan atau bersatunya umat ini tidak dalam koridor yang berbeda-beda itu, misalnya kayak NU, Muhammadiyah atau lainnya, atau hanya mungkin satu warna aja gitu? Ya itu mungkin warna yang mereka kehendaki gitu. Apakah memang bersatu seperti itu? Yang kedua adalah tentang baiat dalam satu kelompok gitu kan. Kalau kita hendak mungkin mengikuti kelompok tersebut harus dengan dibaiat. Kalau tanpa baiat maka kita tidak akan bisa masuk ke kelompok tersebut. Apakah memang itu sesuai dengan tuntutan Rasulullah SAW atau hanya ada dalam kelompok saja gitu? Jadi demikian pertanyaan dari saya. Baik Ibu, ini pertanyaan yang menarik. Saya mau tanya sama Ibu sama Bapak semuanya. Kita disuruh Allah bersatu dalam NU, dalam Muhammadiyah, dalam Persis, dalam Wahabi, dalam Syiah, dalam Sunnah, apa dalam Islam? Nah saya mau tanya, Islamnya berapa? Jadi bagaimana mungkin kita nggak bersatu dalam Islam? Kalau disuruh bersatu dalam Sunnah, dalam Syiah, dalam NU, Persis, Muhammadiyah, mustahil. Kenapa? Karena semua ini merupakan pendapat-pendapat, kecondongan-kecondongan pemikiran manusia. Tapi kalau bersatu dalam agama Allah yang datang dari sisi Allah, bersatu dalam nilai-nilai Islam yang disepakati datang dari Allah, pasti bisa bersatu. Saya mau tanya, kalau orang Islam sholat ngadep kemana? Rukun-rukun Islamnya sama nggak? Rukun sholatnya? Nah saya mau tanya, kunut rukun sholat bukan? Kalau orang kunut batal nggak sholatnya? Kalau nggak kunut? Lo kenapa coba kita nggak bersatu dalam hari yang disepakatin? Memangnya semua orang harus kunut? Enggak. Yang kunut, yang nggak kunut, jangan dipaksakan. Karena orang kalau sudah yakin kunut menurut dia tidak warid dari Rasul, jangan dipaksakan. Tapi kalau orang yang beranggapan kunut merupakan hal yang penting dalam sholat, jangan diganggu. Jangan saling mencerca, saling mencaci, memaki satu sama lain. Allah nggak perintahkan orang NU maki Muhammadiyah. Nggak perintahkan juga orang Muhammadiyah maki NU. Orang yang muslimnya baik bukan yang Muhammadiyah atau yang NU, tapi yang paling taat pada Allah, yang paling baik akhlak dan pekertinya. Agama yang Allah ridhoi Islam, yang kelak akan menjadi pertanggungjawaban di hadapan Allah adalah keislaman kita, bukan ke-NU-an kita, bukan ke-Muhammadiyahan kita. Kalau orang mengatakan tidak mungkin bersatu dalam agama Allah, berarti kita menentang seruan-seruan Al-Quran, dan kita berarti mengingkari sunnah Nabi kita yang mengajak umat bersatu dalam agama Allah. Nah kalau orang diajak bersatu dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau ada yang menentang, berarti mereka di luar Islam. Tapi kalau orang bersatu dalam NU tidak mau, bukan berarti di luar Islam, di luar NU. Nggak mau masuk Muhammadiyah, di luar Muhammadiyah, bukan di luar Islam. Nggak mau jadi Wahabi, bukan di luar apa? Bukan di luar Islam, di luar apa? Wahabi. Nah kita diperintahkannya bersatu dalam Islam, saling menghargai, menghormati. Orang yang mengatakan tidak mungkin bersatu, berarti dia mengingkari Allah, mengingkari Rasulnya, mengingkari juga Al-Quran. Jadi kita dalam radio, kita dalam dakwah, kita tidak mengajak orang bersatu dalam golongan manapun. Di radio kita ada orang Persis, ada orang Muhammadiyah, ada orang NU, ada orang Salafi, kumpul sama-sama bersama kita. Akhirnya gara-gara kumpul, yang Salafi ditahdzir. Sampai ketika dia mau sholat Jumat di masjid, dia tahu ngaji di Rasil atau ceramah di Rasil, jamaah sebagian dari mereka keluar. Kenapa? Dianggap sudah bukan lagi dari mereka sama sekali. Nah kita tidak pedulikan hal ini. Kita mengajak pada Allah, mengajak pada Rasulnya, mengajak pada Islam, dan saling menghargai antara pengikut Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Mereka semua orang Islam. Paling berbeda satu pengikut Syafi'i, satu pengikut Hambali, tapi mereka semuanya yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammad. Dan yang paling mulia di antara mereka bukan yang Hambali, yang Syafi'i, yang Hanafi, tapi yang paling taat pada Allah, yang paling baik akhlaknya, yang paling cinta kepada saudaranya, itu merupakan orang yang paling baik. Adapun berkaitan dengan baiat, kalau baiat dimaksudkan untuk kompak, menyatukan disiplin pekerjaan, contohnya satu jamaah mengatakan kita ingin berbaiat dari kalian bekerja sama untuk menegakkan keadilan,
bekerja sama untuk berdakwah dalam kebaikan, mengajak umat untuk kembali kepada Allah. Nah, ada pemimpin, pengikut berbaiat padanya untuk menyatukan kerja mereka, kedisiplinan mereka, itu merupakan baiat yang amat indah. Tapi jangan menganggap orang di luar mereka bukan bahagian dari mereka. Kalau baiat pada Allah, pada Rasulnya, pada Islam, itu akan membedakan orang yang tidak menerima, berarti di luar Islam. Tapi kalau baiat kepada seorang pemimpin untuk bekerja sama menegakkan kebenaran, keadilan, itu baiat semacam ini mengikat orang untuk tunduk, patuh, bekerja sama dalam kebenaran. Jadi hal seperti ini namanya baiat untuk kekompakan, namanya baiat sughra. Tapi kalau baiat pada Allah, pada Rasulnya, ya, pada Islam dan pemimpin Islam, itu mewajibkan kita untuk taat dan tunduk. Dan saat ini yang ada pemimpin-pemimpin kelompok dan golongan bukan apa? Bukan pemimpin umat. Satu lagi Ibu sekalian ya. Pertanyaannya, apa itu ilmu syar'i? Apa ilmu Ini aja yang saya jawab. Syariat dalam bahasa Arab artinya jalan. Ya, thumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri. Kemudian kami tempatkan kamu di atas jalan dari bimbingan dan petunjuk kami. Berarti di saat orang bicara mengenai syariat, bicara juga yang menetapkan syariat. Yang menetapkan syariat adalah Allah. Sedangkan syariat, apa yang ditetapkan Allah Ta'ala untuk menjadi pedoman hidup kita semuanya. Dalam seluruh aspek kehidupan, bukan hanya sholat, bukan hanya berpuasa, bukan hanya berhaji, tapi cara hidup yang benar sebagaimana bimbingan Allah. Bagaimana seorang pegawai hidup dengan baik, bagaimana seorang pemimpin pemerintahan hidup dengan baik dan benar, bagaimana rakyat juga hidup dengan baik dan benar, bagaimana seorang ustadz baik dalam menyampaikan dakwahnya dan hidup bersama keluarganya. Semua yang berhubungan dengan tuntunan Allah yang menyangkut aspek kehidupan yang datang dari Allah dinamakan apa? Dinamakan syariat. Sedangkan yang menetapkan syariat adalah Allah, dan Nabi hanya menyampaikan. Oleh karena itu Quran, kitab yang berisikan syariat Allah. Jadi Allah membimbing kita untuk hidup dengan benar, dengan lurus, agar kita dapat membangun keseimbangan, keharmonian di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita. Adapun yang datang dari Imam Syafi'i, yang datang dari Imam Ahmad bin Hambal, yang datang dari imam-imam yang lain, yang mereka sampaikan bukan syariat, tapi yang mereka sampaikan fikih. Artinya pemahaman dan pendapat. Tapi yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pedoman hidup kita, itu yang dinamakan syariat yang datang dari Allah. Jadi sebenarnya kita bersatu dalam syariat, berbeda dalam fikih biasa. Ibu-ibu sekalian, saya mau tanya ibu katakan bersaudara 3-4 orang. Kalau ditanya sama ibu, orang tua ibu, hari ini mau masak apa? Yang satu bilang mau lodeh, yang satu bilang sayur asem, yang satu bilang mau apa? Sambal godok. Apa mau ribut gara-gara sayur asam sambal godok? Begitu juga para imam dalam pendapat mereka memberikan fatwa terkadang melihat situasi kondisi yang dihadapi. Contohnya kalau ibu punya anak, ada yang 7 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun, pakaiannya sama nggak? Beda-beda kan? Kalau kemarin waktu 7 tahun dikasih pakaian anak-anak kecil, meningkat remaja, dewasa, beda kan? Begitu juga seorang dokter memberikan obat berbeda-beda. Begitu pula ulama dalam memberikan juga pengajaran sesuai dengan kondisi pasiennya, tapi tidak keluar dari syariat Allah. Oleh karena itu, mari kita bersatu dalam Islam dan syariatnya, bersatu dalam bimbingan yang Rasulullah sampaikan dan disepakati. Yang berbeda pendapat, kita berlapang dada. Jadi ibu kita kalau ada orang berbaiat dengan keras, orang bertengkar berselisih di masjid, kita berikan contoh yang baik di antara kita. Kalau ada orang ribut, kita ingetin, Tuhannya sama enggak? Nabinya sama apa tidak? Kitabnya sama. Kalau dia mencaci, baru ingatkan, mencaci bukan dari Islam, memfitnah bukan dari Oleh karena itu coba lihat Radio Rasil, begitu buka Ustadz Husain Al-Atas langsung Syiah. Kemudian ada sekian banyak ustadz yang urutannya masuk dalam kategori orang ulama Syiah. Saya nggak pernah jawab. Kenapa? Kalau saya mesti bungkem mulut orang, tangan cuma satu. Betul enggak? Malah kadang-kadang jawaban saya bisa menimbulkan dosa karena emosi kan.
Tapi kalau saya diam, saya serahin sama Allah, saya tutup mulut saya dari yang nggak baik, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala satu hari akan tunjukkan pada umat mana yang benar, mana yang salah. Alhamdulillah, waktu berapa tahun yang lalu saya kemari, 2 tahun mungkin ya. Tempat ini masih nggak semeriah seperti sekarang nih. Ibu-ibunya makin ramai, bapak-bapaknya juga insya Allah mudah-mudahan. Dan jangan dilihat dari apa? Dari besarnya satu tempat atau dari besarnya nama seseorang, tidak. Lihat dari apa yang diajarkan, disampaikan. Dari akhlak, contoh yang diberikan pada kita. Mudah-mudahan kampung kita ini subhanallah menjadi bahagian dari tempat di surga di hari kemudian nanti. Ini yang kita harapkan mudah-mudahan. Jadi saya sampaikan pada hari ini cuma ngobrol-ngobrol aja nih. Ceramah udah sering kita dengar, kita ngobrol-ngobrol. Dan mudah-mudahan saya juga bisa ikut membantu berpartisipasi di masa akan datang, bekerja sama. Dan siapa yang mau jalan-jalan ke Radio Rasil atau ke rumah saya, fadhol silahkan. Ya paling enggak nasi ulam ada, insya Allah nasi ulam, nasi uduk gitu kan. Dan enggak perlu sama sekali repot-repot. Dan juga dalam ceramah saya enggak mengharapkan apa-apa. Malah saya kalau ada mampu, saya ingin berikan sesuatu buat memberikan dukungan buat Abu Ali kita. Apalagi kalau ada lembaga Al-Qur'annya, ada lab Al-Qur'annya, lab bahasanya kan luar biasa indahnya. Berdoa bersama-sama, mudah-mudahan Allah penuhi harapan kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, aqrabi da'in yad'u ila al-haq. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad al-Mustafa sadiqil musaddaq. Ya Rabbi salli